Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tega sekali kalian melakukan hubungan ini di sini. Aku kira yang aku dengar tadi malam hanya ocehan kamu saat mabuk. Ternyata apa yang aku lihat pagi ini sudah menjelaskan semuanya. Ternyata apa yang aku dengar selama ini benar. Kamu memang penyuka sesama. Kamu gay. Pantesan selama 4 bulan pernikahan kita, kamu hanya sekali menyentuhku. Itu pun karena obat perangsang yang diberikan Kevin dalam minuman kita. Kamu jahat, Mas, menjebakku dalam pernikahan ini hanya untuk mendapatkan penerus keturunan kamu dan menutupi aibmu yang kotor ini pada semua orang. Tangis Jasmine pecah melihat suaminya tidur berpelukan dengan seorang pria tanpa busana. Dia tidak menyangka ternyata suaminya adalah seorang gay. Kamu marah karena aku tidak terbuka dan merahasiakan keberadaan mama kamu. Tapi kamu lebih jahat padaku. Kamu membohongiku selama 4 bulan ini. Teganya kalian menjebakku dan menghancurkan hidupku. Jasmine menangis terseduh sambil memegang perutnya. Tiba-tiba saja perutnya sakit sekali. Darah segar keluar dari selangkangannya dan menetes di kaki sampai ke lantai. Jasmine menatap darah yang menetes di lantai. Dia tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan akhirnya jatuh pingsan di lantai. Jasmine, teriak Omar. Omar dan Agus melompat dari atas tempat tidur dan segera meraih Jasmine yang tergeletak di lantai. Jasmine, main, bangun, kamu salah sangka. Teriak Omar sambil menggoyang-goyangkan tubuh Jasmine berusaha untuk menyadarkan Jasmine. Bos, kita harus segera membawa Jasmine ke rumah sakit. Dia pendarahan, bos, usul Agus. Iya, Gus, kita harus segera membawanya, jawab Omar. Kamu pakai dulu baju kamu, bos, perintah Agus. Agus juga tak lupa memakai bajunya yang masih ada di lemari kamar tamu. Baju yang dipakainya tadi malam sudah bau dan kotor, terkena muntah Omar yang sedang mabuk berat. Omar berlari ke kamarnya dan mengambil bajunya lalu memakainya. Setelah itu, dia kembali ke kamar tamu. Omar menggendong tubuh Jasmine dan berlari keluar apartemen disusul Agus di belakangnya. Mereka segera membawa Jasmine menuju rumah sakit terdekat. Jelaskan padaku apa yang terjadi tadi malam, Gus. Mengapa Jasmine sampai berkata seperti itu? Tanya Omar. Kamu mabuk, bos. Tadi malam kamu memaksaku untuk menemani kamu tidur. Kamu memelukku erat dan meracau tidak ingin ditinggalkan. Aku rasa Jasmine mendengar dan melihat kejadian tadi malam. Kemudian kamu muntah mengotori bajumu dan bajuku. Aku membuka bajumu dan karena aku juga sangat lelah, akhirnya aku tidur di sampingmu tanpa memakai baju juga. Dan seperti yang kamu lihat tadi pagi, Jasmine memergoki kita tidur, saling berpelukan tanpa busana. Wajar saja dia berpikiran seperti itu. Apalagi seperti yang aku dengar, selama menikah kamu hanya menyentuhnya sekali di malam pengantin kalian. Kamu tega sekali padanya, bos, ucap Agus tanpa sadar. Diam kamu. Omar menatap wajah pucat Jasmine yang ada di dalam pangkuannya. Bangun, Main. Ya ampun, Main. Kamu salah sangka. Aku tidak melakukan apapun seperti yang kamu pikirkan. Maafkan aku telah membuat kamu seperti ini, ucap Omar. Agus menyaksikan kejadian itu dari kaca spion mobil yang ada di dalam mobil. Omar terlihat sedih dan putus asa melihat istrinya tak sadarkan diri. Saat itu Agus yakin Omar sudah jatuh cinta pada istrinya. Agus tidak pernah melihat wajah putus asa dan takut kehilangan di wajah Omar seperti ini. Agus meraih HP yang ada di saku celananya. Halo bro, kamu sudah bangun? Ucapnya. Halo, ngapain kamu menelpon pagi-pagi seperti ini? Mengganggu saja, umpat Kevin dari seberang. Aku dan Omar sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit X. Jasmine mengalami pendarahan dan saat ini tak sadarkan diri, ucap Agus. Oke, aku langsung menuju ke sana, jawab Kevin singkat. Agus melajukan kecepatan mobilnya menuju rumah sakit. 30 menit saja mereka sudah sampai di depan UGD rumah sakit. Jasmine diangkat dan dipindahkan ke atas tempat tidur rumah sakit dan dilakukan pertolongan pertama padanya. Omar dan Agus menunggu di ruang tunggu.
Tak lama Kevin muncul bersama mereka. "Bagaimana keadaan Jasmine?" tanya Kevin. "Masih diperiksa," jawab Agus. Sementara Omar hanya diam membisu dengan wajah yang sulit diartikan. Baru kali ini setelah berlalu 15 tahun, Omar merasakan sangat takut kehilangan orang yang sangat disayanginya. Setelah kematian papanya, baru kali ini Omar merasa takut kehilangan seseorang lagi. Omar saat ini yakin hatinya telah jatuh kepada Jasmine. Dia tidak bisa kehilangan lagi. Cukup sudah papanya yang pergi meninggalkannya. Dia tidak mau kalau Jasmine juga pergi seperti papanya, meninggalkannya sendiri dengan rasa bersalah. Keluarganya Bu Jasmine panggil perawat. "Ya saya," jawab Omar cepat. Omar mendekat ke arah perawat. "Saya suaminya, Sus," ucap Omar. "Silakan Pak, temui dokter yang menangani istri Bapak," jawab perawat itu. Omar berjalan menyusul perawat itu masuk ke ruangan dokter, diikuti oleh Kevin dan Agus. "Anda suaminya Bu Jasmine?" tanya dokter tersebut. "Ya, saya suaminya," jawab Omar singkat. "Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan Bu Jasmine. Pendarahan yang dialami Bu Jasmine sangat banyak sehingga Bu Jasmine keguguran." Dokter menyampaikan kabar buruk. Omar lemas mendengar penjelasan dokter. Dia bangkit dari tempat duduknya dan keluar meninggalkan dokter tersebut dan berjalan dengan pandangan kosong menuju ruangan Jasmine diperiksa. Agus segera berlari mengikuti Omar dari belakang. "Maaf dok, sepertinya saudara saya itu sangat syok mendapat kabar ini. Jadi bagaimana keadaan Jasmine saat ini?" tanya Kevin. "Keadaan Bu Jasmine sangat lemah, dia kehilangan banyak darah. Kami sedang melakukan transfusi darah dan beliau kami suntik obat bius agar bisa istirahat dengan tenang dan tidak merasakan sakit. 2 jam lagi Bu Jasmine akan sadar." Dokter memberi penjelasan kepada Kevin. "Beri pengobatan yang terbaik buat istri dari saudara saya tadi, dokter," pinta Kevin. "Kami akan memberikan yang terbaik, Pak," jawab dokter. "Terima kasih dokter, saya pamit dulu," ujar Kevin. Kemudian Kevin berjalan menuju ruangan Jasmine. Jasmine sudah dipindahkan ke ruangan super VIP. Saat ini Jasmine masih tidak sadarkan diri karena masih dalam pengaruh obat bius. Jasmine terbaring dengan wajah yang sangat pucat. Omar menggenggam erat tangan Jasmine dan tidak ingin berjauhan darinya. Dia ingat kemarin saat meninggalkan apartemen karena sedang marah. Dia melihat Jasmine terjatuh saat mengejarnya, tapi Omar tidak menghiraukannya. Emosi sedang menguasainya. Omar berlalu begitu saja meninggalkan Jasmine. Benturan dan stres yang menyebabkan Jasmine keguguran. Itu penjelasan yang Omar dapatkan dari perawat yang mengurus Jasmine tadi. Omar merasa sangat bersalah kepada Jasmine karena dialah yang menyebabkan Jasmine sampai keguguran seperti ini. "Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak mau kehilangan kamu," ucapnya berulang-ulang sambil menggenggam dan mencium tangan Jasmine. "Kamu tenang bro, saat ini Jasmine masih dalam pengaruh obat bius. 2 jam lagi dia baru sadar. Kata dokter kondisinya saat ini sangat lemah. Jadi kamu harus bisa menahan diri. Jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang membuatnya semakin sedih." Kevin mencoba mengingatkan Omar. Maafkan aku, jangan tinggalkan aku," ucap Omar lagi. Tanpa sadar air matanya mengalir. "Sabar bos, aku yakin Jasmine wanita yang kuat, dia pasti akan sembuh," hibur Agus. 2 jam mereka menunggu Jasmine sadar. Agus dan Kevin keluar masuk ruangan Jasmine dengan gelisah, sedangkan Omar masih tetap dalam keadaan menggenggam tangan Jasmine sambil terus mengucapkan kata-kata maaf. Perlahan tangan Jasmine bergerak dan matanya terbuka. Omar sontak terkejut dan senang melihat istrinya sudah sadar. Maafkan aku. Apa yang kamu lihat semuanya tidak benar. Kamu salah sangka, ucap Omar sambil mencium tangan Jasmine.
Terima kasih Tuhan, kamu telah mengembalikan Main-Main padaku, sambungnya. Aku di mana? Apa yang terjadi? Tanya Jasmine. Kamu di rumah sakit, Main. Kamu pingsan di apartemen, jawab Omar. Jasmine mengingat kejadian di apartemen tadi pagi. Kamu... Shh, jangan berpikir keras, Main. Semuanya tidak benar. Aku berjanji setelah kamu sembuh, aku akan bercerita semuanya. Apapun kepada kamu. Aku janji tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Tolong, please, maafkan aku, pinta Omar sambil menangis. Anakku, anak kita, tanya Jasmine. Omar terus menangis sambil mencium tangan Jasmine. Anak kita sudah di surga, sayang, jawab Omar sambil terisak. Oh Tuhan, mengapa kesedihan dan kehilangan yang harus selalu aku alami? Tidak pantaskah aku bahagia? Tolong beri aku kesempatan untuk bahagia, Tuhan. Aku akan kembali padamu, tekad Omar. Apa Mas, anak kita sudah tidak ada? Tanya Jasmine terbata-bata. Iya, Omar menganggukkan kepalanya. Mereka menangis bersama melepas kepergian calon bayi mereka. Kalian harus sabar dan saling menguatkan. Aku tahu ini sangat berat bagi kalian, tapi aku yakin kalau kalian bisa melaluinya secara bersama-sama. Kevin memberi semangat. Maaf Jasmine, aku dan Omar tidak melakukan apapun tadi malam. Tadi malam dia mabuk dan muntah sehingga mengotori bajuku dan bajunya. Aku hanya membuka baju Omar, hanya itu. Tidak yang lain. Kamu mungkin salah menilai. Tadi pagi kami tidur hanya tidak menggunakan baju, yang lainnya masih utuh kami pakai, ungkap Agus. Jasmine menatap ke arah Omar mencari jawaban. Iya sayang, semua yang dikatakan Agus benar, sambung Omar. Maafkan aku Mas, maafkan aku sudah membuat kamu kecewa kemarin, dan maafkan aku yang salah menilaimu. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga anak kita, tangis Jasmine. Kamu tidak salah, aku yang salah. Sudah marah kepada kamu, harusnya aku mendengarkan penjelasan kamu, ucap Omar. Sudahlah, masalah itu nanti saja kalian bahas. Yang penting sekarang Jasmine secepatnya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Kalau dia sudah sembuh, kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian berdua. Kevin memberi nasihat. Kalau begitu, kami pulang dulu ya, ucap Kevin. Aku juga bos, ada yang bisa kulakukan untuk kalian, tanya Agus. Tolong kabari Oriza dan minta tolong padanya untuk membawa baju ganti untukku dan Jasmine ke sini, perintah Omar. Oke bos, akan segera aku kabari Oriza, jawab Agus. Mas, kabari mama dan papa ya, pinta Jasmine. Iya sayang, jawab Omar lembut. Jasmine baru sadar, dari tadi Omar terus memanggilnya sayang. Apakah Omar sudah bisa menerima dan mencintainya? Seandainya itu benar, alangkah bahagianya dia, walau mereka baru saja mendapatkan musibah kehilangan calon bayi mereka, tetapi Allah segera menggantikannya dengan kebahagiaan yang lain, yaitu hati dan cinta Omar untuknya. Semoga saja impiannya benar.